Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudo Rizkal, NIM 2009-10216. Saya dari kelas A, program studi Teknik Pertambangan, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas 19 November Polaka. Baik, langsung saja, saya akan menjawab dari berbagai pertanyaan. Adapun pertanyaannya, proses smelting adalah proses metalurgi ekstraksi untuk mengambil logam dari bijinya dengan memanaskan biji logam melebihi titik leburnya. Sebagai contoh peleburan, langsung konsentrat emas dengan menggunakan batu bara sebagai reduktornya. Sedangkan proses smelting adalah sebuah proses fisika yang menyebabkan perubahan fasa suatu zat dari padat menjadi cairan. Sebagai contoh, es batu yang dipanaskan akan merubah wujud dari padat menjadi cair atau liquid. Besi. Besi adalah logam putih seperti perak, dapat dipoles, keras, dapat ditempa, dapat dilengkungkan dan bersifat magnetik. Baja, di mana baja ini yang membedakan baja atau steel dari besi atau iron adalah kandungan karbonnya. Baja diproduksi dari paduan besi dan karbon dengan penghitung kadar karbonnya sampai di bawah 1,7%. Sedangkan stainless steel atau baja tahan karat adalah paduan besi dengan minimal 12% kromium. Pengolahan hidrometalurgi, yaitu proses pengolahan biji nikel dengan penggunaan hidrometalurgi adalah proses ekstraksi biji nikel dengan menggunakan proses pelindian atau leaching dengan menggunakan reagen-reagen tertentu. Sedangkan pengolahan proses pirometalurgi, yaitu proses pengolahan nikel dengan menggunakan teknologi pengolahan pirometalurgi, yaitu proses ekstraksi biji nikel dengan menggunakan suhu tinggi. Biasanya teknologi ini digunakan untuk kriteria biji dengan kadar nikel yang tinggi, yaitu nikel lebih besar 1,5%. Ikatan logam pengaruhnya terhadap sifat-sifat material. Ikatan logam yaitu ikatan kimia yang terbentuk akibat penggunaan bersama elektron-elektron valensi antar atom-atom logam. Adapun pengaruhnya pada sifat-sifat material, yaitu dapat ditempa, mempunyai titik didih dan leleh yang tinggi, penghantar listrik dan panas yang baik dan mengkilap. Ikatan kovalen pengaruhnya terhadap sifat-sifat material. Ikatan kovalen dapat dijelaskan melalui dua pendekatan, yaitu teori ikatan valensi dan teori orbital molekul, di mana pada teori valensi dijelaskan interaksi elektron valensi atom-atom yang saling berdekatan. Sedangkan pada teori orbital molekul menjelaskan tentang orbital sekitar inti-inti atom yang bergabung. Pada teori ini, orbital adalah gelombang elektron molekul. Adapun pengaruhnya pada sifat-sifat material, yaitu yang pertama, bentuk senyawa padatan, gas, dan cair. Kedua, kelarutan mudah larut dalam pelarut polar maupun non-polar. Dan ketiga, bentuk kristal padatan kovalen dua dimensi. Deformasi elastis adalah deformasi atau perubahan bentuk yang terjadi pada suatu benda saat gaya atau benda itu bekerja, dan perubahan bentuk akan hilang ketika gaya atau bebannya ditiadakan. Artinya, bila beban ditiadakan, maka benda akan kembali ke bentuk dan ukuran semula. Sedangkan deformasi plastis adalah deformasi atau perubahan bentuk yang terjadi pada benda secara permanen, walaupun beban yang bekerja ditiadakan.
Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan saya simpulkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.